سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli waj'al li wazira min ahli. Hadirin jamaah remaja yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus sahibul bait guru kita Mukarram Ustaz Arifin, sahibul wasilah Mukarram Mbak Khairan dan juga Muhammad Jukir, dan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam istiqomah Allah Ta'ala segala kehilapan, dan mudah-mudahan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala karena sebab karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali berkumpul bersama bermuajahah di tempat yang mulia di taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kumpulnya kita tidak hanya di dunia namun sampai masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali membahas kitab Minggu Saniyah yang dicatat, yang diukil, yang dikarang oleh Al-Imam Syekh Muhammad Asy-Syahrani. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat ilmu yang bisa mengamalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ani wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali ay Ali alaika bisiwaki fa fihi arba'atun wa ishruna fadilatan fid wal badan. Wahai Ali, untukmu bersiwak. Di dalam bersiwak itu arba'atun wa ishruna fadilatan. Ada 24 keutamaan fitin wal badan, di dalam agama dan badan. Ya Ali wa Ali, alaika bis-sholati awqatiha. Wahai Ali, untukmu salat di dalam fi awqatiha, tepat pada waktunya. Fa innaha rasul kulli fadilatin, karena sesungguhnya sholat tepat pada waktunya itu pokok segala keutamaan. Wasamu kulli ibadatin, dan puncak segala ibadah. Hadirin jamaah yang mulia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua wasiat Al-Mustafa kepada Imam Ali karamallahu wajhah yang begitu banyak ada manfaatnya dan fadilahnya, dan kita bisa mengamalkannya. Kata Mustafa kepada Imam Ali, ya Ali wa Ali, alaika bisiwaki fa fi arba'atun wa ishruna fadilatan. Wahai Ali, untukmu bersiwak. Fa fihi, di dalam bersiwak itu arba'atun wa ishruna fadilatan fid wal badan. Ada 24 keutamaan di dalam agama dan badan. Jadi bersiwak itu fadilahnya besar, bukan sikat gigi. Jadi kita kalau mau ngapa-ngapain siwak tuh sunnah Nabi SAW. Mau sholat, mau ngaji, mau baca Quran, pakai ke siwak. Karena di dalam bersiwak ada 24 keutamaan yang Allah berikan. Ada juga yang mengatakan kalau kita rajin bersiwak, maka mulut kita akan cepetan, mudah berbicara, nggak bertele-tele gitu.
bersiwak. Mau sholat, mau belajar, itu kan sunnah yang Nabi anjurkan. Bahkan di dalam sabda yang lain Nabi SAW sabdakan, tasawwaku fa inna siwaka mutahharatun lil fami wa muradatun lirabbi. Kata Nabi, bersiwaklah kalian, karena sesungguhnya bersiwak itu membersihkan mulut, wa muradatun lirabbi, dan mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siwak, apalagi bangun tidur. Siwak kan sikat gigi. Nah, kalau bangun tidur sikat giginya pakai odol. Jangan pakai kayu siwak. Kita nggak jadi sunnah. Yang ada kayu siwak kita bau bangke. Iya, bangun tidur ngancam, takutnya namanya ilar keluar dari dalam perut kan, itu kan bisa jadi najis. Jadi sikat gigi, mutahharatun lil fami, bersihkan mulut kita. Wa muradatun lirabbi, itu dapat menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sholat, siwak, baru dah tuh bawa kayu siwak di kantong. Tapi kalau yang biasa ngamalin sih enak gitu. Saya dulu sempat ngamalin, lupa lagi bawanya, akhirnya nggak bawa nyari. Nah itu siwak, kalau habis dipakai dalam satu hari 5 waktu. Misalkan kita sholat mengapaknya, mau tidur rebus, pakai air panas tuh siwaknya, biar selalu terjaga sterilisasinya. Rebus pakai air panas, ntar dikepret-kepretin, baru taruh, tutupin, taruh. Ntar besok pagi begitu terus. Mau istirahat, sebelum kita tidur bersiwak, habis sikat gigi, siwak pakai kayu siwak, bersihin, rebus airnya. Jangan cuma dikocok-kocok doang, rebus airnya. Ditaruh tuh kayu siwak. Tuh air yang bekas kayu siwak yang kita rebus ketika diminum itu banyak juga fadilah yang ada, bisa menyembuhkan penyakit. Dalam penyakit kalau kita yakin, makanya rebusnya jangan pakai air keran, pakai air matang biar enak minumnya, biar yakinnya banget. Kenapa? Kalau orang yang bersiwak itu mutahharatun lil fami, membersihkan mulutnya, wa muradatun lirabbi, dan menggapai keridhaan Allah. Bahkan kata Nabi, sholatu bisiwakin khairun min sab'ina sholatan bighairi siwakin. Sholat yang diawali dengan bersiwak itu khairun min sab'ina sholatan bighairi siwakin. Itu lebih baik daripada kita sholat 70 kali tanpa siwak. Ini sholat zuhur nih kita siwak. Itu lebih baik ketimbang kita sholat 70 kali. Sholat hajat, fajar, dan lain-lain, dengan satu waktu kita sholat dengan bersiwak itu lebih baik ketimbang kita sholat 70 kali tanpa bersiwak. Siwak makanya, apalagi kan banyaklah kita sering contoh para melihat para ulama, makanya jadikan ulama role model kita, menjadikan role model artis lainnya. Jadi jadikan role model pemain bola, jadikan role model kita itu Nabi SAW. Di mana cara melihat Nabi? Ya lihat para alimul ulama, para habaib, para guru-guru kita, kan beliau-beliau mencontoh Nabi melalui sabda-sabda Nabi SAW yang beliau pelajari. Salah satunya bersiwak. Sholat itu bersiwak. Khairun min sab'ina sholatan bighairi siwakin. Itu lebih utama daripada kita sholat 70 kali tanpa bersiwak. Siwak, bawa ada tuh mulai besok siwak. Kalau mau gitu, bawa. Ya minimal kalau nggak mau kayu siwak ya sikat gigi lah. Ya jangan nggak sikat gigi, apalagi bangun tidur nggak langsung sikat gigi lah, jangan. Mending wangi, ya kan. Minimal kita sehari 2-3 kali lah sikat gigi. Kecuali puasa kali. Kalau puasa makruh kita sikat gigi pakai pasta gigi. Gitu. Kalau mau lebih afdal lagi, ya bawa. Mau sholat pakai siwak, mau ngaji pakai siwak, mau baca Quran pakai siwak, banyak tuh fadilahnya. 24 keutamaan kata Nabi kepada Imam Ali radhiyallahu wajah, "Fi arba'atun wa ishruna fadilatan fid din wal badan." Di dalam bersiwak itu ada 24 keutamaan yang Allah berikan di dalam agama dan badan. Agama
Di dalam agama 24 keutamaan pahalanya besar, berlipat-lipat ganda ketika orang beribadah diawali dengan bersiwak. Mau baca Quran, mau ngaji, mau sholat diawali dengan bersiwak, fadilahnya besar, pahalanya berlipat-lipat ganda Allah berikan. Di dalam badan kesehatan kita terjaga. Mau ngapa-ngapain terjaga, yakin kita gak bakalan sakit gigi kalau rajin bersiwak mah. Apalagi kalau setiap sahabat sikat gigi pakai pasta gigi udah pasti nggak sakit gigi insya Allah. Jadi kalau sakit gigi ya dasarnya kita jorok mau pernah sikat gigi. Minimal sikat gigi sehari 3 kali. Selain itu bawa kayu siwak, itu fadilahnya 24 yang Allah berikan di dalam badan kita. Kesehatan tubuh kita terjaga dengan cara kita bersiwak. Kenapa? Karena siwak adalah sunnah yang Nabi SAW ajarkan, yang Nabi SAW utamakan, yang Nabi SAW anjurkan, diutamakan untuk bersiwak. Siwak dah besok mau sholat, mau ngaji, mau zikir di waktu malam siwak. Rebus dulu tapi siwaknya pakai ranget, kan enak tuh kalau kita rebus. Kayak taruh besok lembek itu siwak. Ya ini bayani. Alaika bisolati bi awqatiha, fa innaha rasul kulli fadilatin wa samu kulli ibadatin. Wasiat al-Mustafa kepada Imam Ali karamallahu wajhah, alaika bisolati, atasmu sholat fi awqatiha, pada tiap-tiap waktu, pada awal waktu. Fa innaha, karena sesungguhnya sholat pada awal waktu itu rasul kulli fadilatin, yaitu pokok setiap keutamaan, wa samu kulli ibadatin, dan puncak dari setiap ibadah. Sholat, ini sholat nih. Wasiat al-Mustafa kepada Imam Ali, kita diperintahkan, anjurkan, alaika bisolati fi awqatiha, atasmu sholat pada tiap-tiap waktu. Dalam Al-Quran surah An-Nisa Allah firmankan, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya Allah telah tetapkan waktu-waktu sholat bagi orang yang beriman. Tuh, Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, itu waktu yang udah Allah tetapkan bagi setiap hambanya yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sholat tepat pada waktunya. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya sholat tepat pada waktu rasul kulli fadilatin wa samu kulli ibadatin. Itu wasiat al-Mustafa kepada Imam Ali karamallahu wajhah. Sholat tepat pada waktunya menjadikan pokok dari segala keutamaan dan puncak dari setiap ibadah. Sholat tepat waktu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung buru-buru ke masjid atau ke musola. Ini kan kita ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru azan. Allahu Akbar, segala itu baru qomat. Allahu Akbar, kita baru mulai rakaat pertama. Tentu udah salam, ya udah salam, dan kata jam 2. Tentu akhirnya udah asal lagi, kata sekalian, ya akhirnya kagak seragam sholat. Sesering apapun kalian maksiat, jangan pernah meninggalkan sholat. Sesering apapun kalian melakukan perbuatan kemunkaratan, sholat jangan pernah ditinggalkan. Terus sholat sampai kemaksiatanmu berhenti karena kamu sholat. Kan kata Allah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya. Terus timbul pertanyaan, gua kok sholat mulu tapi kok maksiat? Gua kok sholat mulu tapi masih colong-colong, masih ngambil hak orang. Berarti sholat kita belum benar, karena sholat kita belum mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Sholat terus, jangan berhenti sholat ketika kamu berbuat maksiat. Justru berhentilah maksiat saat kamu terus menjalankan sholat. Apalagi sholat tepat pada waktu. Kata Nabi SAW, ahabbul a'mal
ilallahi ta'ala as-salatu liwaqtiha thumma birrul walidain wa thumma jihadu fi sabilillah. Kata Nabi, ahabul a'mal ilallahi ta'ala, amalan yang paling Allah cintai itu ada 3 Bang. Yang pertama as-salatu liwaqtiha, salat tepat pada waktunya. Ini kenapa keuangan kita masih sulit, kerjaan kita masih semblek, nyari kerja masih susah, karena kita sholat belum tepat pada waktunya. Introspeksi diri aja, gak usah nyalain orang lain. Gua kerja gara-gara dia tuh begini-begini. Introspeksi diri. Oh, ibadah gua belum benar berarti, sholat gua belum benar nih, Allah kasih ujian buat gua. Itu kudunya. Jangan bibit-bibit lain orang, apalagi menjadi pemerintah. Introspeksi diri. Amalan yang paling Allah cinta, yang pertama as-sholatu liwaqtiha, sholat tepat pada waktunya. Ketika kalian sibuk dengan pekerjaan, ketika azan berkumandang, bersegera untuk sholat. Tinggalin kerjaan, ini kan kita enggak. Bangun subuh jam 4 bukannya buat sholat jamaah, malah mandi untuk berangkat kerja. Ya kan? Banyak orang yang begitu mengejar waktu untuk bekerja, tapi meninggalkan sholat berjamaah di waktu subuh. Harusnya bangun subuh, berangkat mandi, sholat 2 rakaat subuh, assalamualaikum, assalamualaikum, istighfar 3 kali, berangkat baru kerja. Jangan, ada gue sholatnya di kerjaan, entah ada gue sholatnya di musola sekolahan, gak bakalan sholat karena kita udah capek dalam perjalanan. Mau sholat kan malas banget, kayaknya badan mau keluar jadi bawa motor, lagi udah siang juga, entar aja sih. Kita, saya di masa saya masih sering meremehkan sholat. Padahal kan kata Allah, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la ya'udu 'ala ta'amil miskin wa wailul lil musallin. Orang yang sholat aja masih celaka, apalagi orang yang enggak sholat. Makanya awwalu ma yuhasabul 'abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama dihisab bagi seorang hamba itu adalah sholat. Allah nggak nanya harta kita, Allah nggak nanya jabatan kita, Allah nggak nanya rumah kita, Allah nggak nanya tinggal kita, Allah nggak nanya pahala haji kita, Allah nggak nanya pahala puasa kita, Allah nggak nanya berapa banyak sedekah kita. Tapi yang Allah tanya adalah sholat kita. Kalau sholat kita benar di hadapan Allah, semua amal ibadah akan menjadi benar. Tapi kalau sholat kita belum benar di hadapan Allah, apapun yang kita kerjakan pun tiada kesempurnaan di hadapan Allah. Semua tergantung daripada sholat. Makanya sholat tepat waktu. Orang yang sholat aja masih celaka, yang bagaimana? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una. Orang yang melalaikan sholat, orang yang sholatnya karena pengen dilihat sama orang, celaka sholat. Apalagi kita sekarang zuhur jam 11 lewat 40 menit. Jam 11 lewat 40 menit zuhur, entah masih lama ke asar, itu kita udah melalaikan. Entah ada mau sholat jam 1, kita udah melalaikan. Jam 1 kita akan sholat zuhur, 2 dosa yang Allah berikan. Pertama, dosa kita melalaikan sholat. Kedua, dosa kita meninggalkan sholat dengan disengaja. Bahkan Nabi melaknat, Nabi mengancam dalam sabdanya, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Siapa orang yang meninggalkan sholat dengan disengaja, maka sungguh dia kafir yang nyata. Sholat, selelah apapun kita, seletih apapun kita, sebanyak apapun pekerjaan kita, sholat kan jangan pakai ditinggal, Pak. Bahkan Nabi SAW berwasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu
ausani berwasiat habibi, kekasihku, kata Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala li, bersabda Rasul kepadaku, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, shalla ma'al jama'ah. Wahai Abu Hurairah, salat kamu serta berjamaah. Walau kunta jalisan, sekalipun kamu salat dalam keadaan duduk berjamaah. Fa inna Allah ta'ala yu'tika, karena sesungguhnya salat berjamaah Allah akan berikan kepadamu apa yang Allah berikan, bi kulli salatin ma'al jamaah thawaban sab'a wa isyrina salatan fi ghairil jamaah. Allah akan berikan kepadamu setiap sholat yang kamu lakukan beserta berjamaah 27 kali sholat berlipat ganda yang orang kerjakan tanpa berjamaah. Sholat jangan ditinggali, sekalipun kita dalam keadaan duduk. Ya, makanya kata Nabi, sallimu alal yahuda wan nasara wala tusallimu ala yahudi ummati. Kata Nabi, selamat kalian orang-orang Yahudi dan Nasrani, dan tidaklah selamat orang Yahudi di antara umatku. Sahabat bertanya, siapa yang kau maksud Yahudi di antara umatmu ya Rasul? Man sami al-adhana wal iqamah alladzina yasma'una al-adhana wal iqamah wa la yahduruna al-jamaah. Orang yang Allah berikan kesempatan mendengar azan dan qomat, kemudian dia enggak sholat, maka orang tersebut Yahudi di antara umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu musola, masjid, segala macam ditutup, kita nggak boleh berjamaah. Padahal azan kita mendengar, maka kita termasuk Yahudi di antara umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzina yasma'una al-adzan wal iqamah wa la yahduruna al-jamaah. Orang kan ada cerita nih. Cerita, ini makanya cerita. Ada cerita begini loh. Ada seorang yang buta, rumahnya di pesisir hutan di ujung. Terus dia berhadap kepada Nabi, ya Rasul, aku minta keringanan kepadamu. Apa? Untuk tidak sholat di masjid. Untuk tidak sholat di masjid. Apa kata Nabi? Apakah kamu bisa berjalan? Bisa ya Rasul. Kenapa kamu minta keringanan? Karena aku lewat belantara hutan, takut binatang buas, takut ada sesuatu yang menerkam kepada aku, mengancam kehidupan nyawa, kata orang tersebut. Terus kata Nabi, apakah kamu masih mendengar azan? Padahal orang itu kan. Apakah kamu masih mendengar azan? Apa kata orang tersebut? Iya ya Rasul, aku masih mendengar suara azan dan qomat. Selama engkau masih mendengar azan dan qomat, selama itu engkau harus sholat dalam berjamaah. Oh, ini kan kita pura-pura budek. Apalagi subuh, udah ketikin setan kuping kita, ya kan? Karena kuping kita sering pura-pura budek, akhirnya budek beneran kita. Azan begitu kenceng kok nggak sholat. Sholat mah jangan ditinggalin. Alhamdulillah. Orang yang nggak sholat nanti datangnya bersama Qadun dan Firaun laknatullah. Kata Nabi, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yawmal qiyamah. Wa man lam hafiz 'alaiha lam yakun nuran wa la burhanan wa la najatan kana yawmal qiyamati faqad wa fir'aun laknatullah. Ini makanan bahas sholat aja biar ada ramahan. Karena paling memang harus ditekankan sholat. Masih mendingan orang yang maksiat tapi masih mendingan orang yang pada kadang-kadang orang yang ngaji aja masih sering ninggalin sholat. Kata Nabi, man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan. Siapa orang yang menjaga sholatnya 5 waktu, nanti di yaumil qiyamah akan mendapatkan cahaya, pertolongan dan petunjuk. Waman lam yuhafiz 'alaihi lam yakun nuran. Dan siapa orang yang tidak menjaga sholatnya 5 waktu dalam satu hari, dia tidak mendapatkan pertolongan,
tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan petunjuk, bahkan dia nanti datang bersama Qarun dan Fir'aun laknatullah. Itu juga nggak ada di barisan Nabi. Kalau kita nggak bisa menjaga sholat kita 5 waktu dalam suatu hari, kita berada di barisan Fir'aun dan Qarun laknatullah alaihi. Sholat satu waktu kalian nggak sholat, 500 tahun kalian berada disiksa. Kita kerja tujuannya buat membahagiakan orang tua. Kita kerja tujuannya buat nyenengin orang tua. Kita kerja tujuannya buat berangkatin orang tua haji atau umroh. Sering banget saya dengar kayak gitu. Lu kerja jauh capek-capek siang malam buat apaan sih? Kata Allah udah segitu rezeki kita. Gue mau berangkatin orang tua gue umroh. Mau bikin orang tua gue rumah. Gue menyenengin orang tua di masa tua. Mulia niatnya, Masya Allah. Niatnya Masya Allah membahagiakan orang tua. Tapi kalian lupa, ketika kalian niat untuk menyenangkan hati orang tua di dunia, secara tidak langsung kalian sedang menuntut orang tua kalian ke pintu neraka. Kenapa menuntut orang tua ke pintu neraka? Karena kalian meninggalkan sholat karena sebab pekerjaan. Karena kalian meninggalkan ngaji karena sebab pekerjaan. Di dunia kita udah nyusahin orang tua, masa iya sih kita di akhirat mau bawa orang tua ke pintu neraka karena kita nggak sholat? Pernah merenung, ya Allah, di dunia gue nyusahin orang tua. Sesuatu yang pernah membuat saya nangis ketika melihat teman-teman saya gajian ngasih duit ke orang tua. Itu buat saya nangis waktu malam saya bangun, nggak sholat tahajud, nggak sholat apa-apa, enggak, saya nggak sholat itu. Cuman bangun di waktu malam itu hati. Setiap bulan teman gue ngasih gaji ke orang tuanya. Gue nggak pernah ngasih gaji ke orang tua, gue nggak punya gaji. Nangis di situ. Di situ jadi titik balik saya, bukan benci akan dunia, bukan. Dunia harus kita cari, kewajiban kita mencari. Jangan sampai benci sama dunia. Tapi di situ saya nggak mau dunia ada di dalam hati saya. Di situ saya berbalik berpikir, ya Allah, di dunia saya diusahain orang tua, sekolah disekolahin, pesantren ngaji disuruh, belajar disuruh sama orang tua. Akhirnya di situ saya nangis karena kelakuan gue bawa orang tua gue ke neraka. Jangan sampai sikap gue nggak sholat bisa nuntut orang tua ke neraka. Satu waktu aja kita tinggalin sholat 15 tahun. Bahkan Nabi mengancam orang tua yang membiarkan anak yang nggak sholat, yang membiarkan anak yang nggak ngaji, orang tua tersebut dayus. La yadkhulul jannah abada. Tak akan masuk surga orang tua kita. Kalau nggak marah ketika anak yang nggak ibadah, kalau nggak marah ketika anak yang nggak ngaji. Cita-cita kalian mulia ngebahagiain orang tua di dunia, tapi di hati nggak ada yang mau ngebahagiain orang tua di akhirat. Pernah nggak kita mikirin bahwa di dunia gue udah bisa ngebahagiain orang tua gue, alhamdulillah, gue harus bisa bahagiain orang tua gue di akhirat. Bisa. Sedangkan kita sholat masih santai, sholat masih sering lalai, bahkan ditinggal. Ya kan Nabi Isa alaihissalam pernah lewat ke satu kuburan, ada orang tua lagi dicambuk, pulang lewat di tempat yang sama, Nabi Isa lagi ngeliatin itu orang tua lagi dikipasi. Nabi Isa mengajak kepada Allah, ya Rabb, tadi saya lewat lagi disiksa, ini sekarang saya lewat orang tua tersebut lagi dikasih kenikmatan kubur. Apa kata Allah? Aku malu karena orang tua tersebut meninggalkan anak di dunia. Anak tersebut dibawa sama istrinya ke tempat pengajian. Anak tersebut baru bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, menyebut asmaku. Aku malu kalau orang tuanya disiksa, sedangkan anaknya sedang menyebut asmaku. Baru baca Bismillah bisa gantiin siksa orang tua. Gimana kita ngaji?
Gak usah baca Robbi firli wali walidayya warhamni warhamma kama rabbayani shaghira. Mungkin lalai, mungkin lupa kepada orang tua, duduk aja di majlis. Sholat jangan ditinggal. Itu sudah dapat menghalangi orang tua kita dari api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cuma fokus di dunia, bagian orang tua di dunia, tapi tanpa disadari kita sedang menuntut orang tua kita di dunia. Sholat. Ini wasiat Nabi kepada Mustafa. Wasiat Nabi kepada Imam Ali agar sholat tepat pada waktunya. Karena sholat tepat pada waktunya pokok daripada keutamaan dan pokok dari puncak daripada segala ibadah. Amalan yang paling Allah suka, amalan yang paling Allah cinta adalah sholat tepat pada waktunya. La sholata liman la sholata fil masjid. Tidak ada sholat, la sholata Rijalil masjid. Tidak ada sholat bagi orang yang bertetanggaan dengan masjid. Rumahnya dekat sama masjid, azan dengar. Rumahnya dekat sama musola, azan dengar, tapi gak jamaah, maka sholatnya gak ada ternilai sholat di hadapan Allah kalau dia gak sholat di tempat ibadah. Bagi orang yang bertetanggaan dengan masjid dan musola, sholat jangan ditinggal. Man adraka jama'atan arba'ina yawman kata Allah bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Siapa orang yang menjumpai sholat berjamaah selama 40 hari ada, kata Allah lahu, Allah catat baginya bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Allah catat baginya bebas dari api neraka dan bebas dari kemunafikan. Makanya jaga sholat kita 40 hari 40 malam ibadah tanpa lepas. Ibadah sholat berjamaah saban hari 40 hari 40 malam, kita tercatat terbebasnya dari api neraka dan terbebasnya dari kemunafikan. Sesibuk apapun kita, secapek apapun kita, sholat jangan kita tinggal. Kita udah nyusahin orang tua di dunia, kita udah sering bikin orang tua nangis di dunia. Jangan biarkan orang tua kita merintih, menangis, meneteskan darah karena berada di api neraka karena sebab kelakuan kita sebagai anak. Kan saya tutup dengan satu cerita. Ada orang tua yang di surga, anaknya di neraka. Itu orang tua lagi asik di surga, anaknya di neraka. Anaknya mantu ke Allah, ya Rabb, saya minta pengadilan kepadamu. Enak-enakan orang tua aku berada di surga, sedangkan aku sedang kau siksa. Akhirnya Allah panggil tuh orang tuanya ke mahkamah adil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kau mau minta keadilan? Kata anak ini, orang tuaku ngaji sendiri, orang tuaku sholat sendiri, orang tuaku gak pernah memukul diriku untuk ibadah kepadamu, orang tuaku gak pernah marah karena aku gak ngaji. Aku gak mengenal kau sebagai Tuhan karena orang tuaku gak pernah mengajarkan aku untuk mengenalmu sebagai Allah. Jadi orang tua membiarkan aku bodoh dalam beragama. Orang tua membiarkan aku tidak beribadah setiap semasa aku hidup. Tapi orang tua aku ibadah rajin siang malam semuanya dilaksanakan. Tapi membiarkan aku bodoh dalam beragama. Membiarkan aku untuk tidak beribadah kepadamu. Aku gak mau disiksa sendirian ya Rabb. Akhirnya tuh orang tua masuk neraka sama anaknya. Karena orang tuanya membiarkan anaknya enggak sholat. Orang tuanya membiarkan anaknya enggak ngaji. Orang tuanya membiarkan anaknya bodoh dalam beragama. Ada anak di surga, orang tua di neraka. Ini anak di depan pintu surga nangis saja. Allah mendengar, Allah perintahkan malaikat Jibril suruh melihat siapa dia Jibril. Waladun sholih. Anak yang soleh sedang merintih, menangis. Kenapa kau menangis? Di dalam surga penuh dengan kenikmatan, tapi di dalam kenikmatan tersebut aku tidak melihat wajah kedua orang tua. Jibril ngadu sama Allah, ya Allah, dia nangis di surga nggak ada ibu bapaknya. Akhirnya kata Allah, cari Jibril, kali bapaknya mampir di neraka. Dicari di neraka. Sama malaikat ketemu orang tuanya di dalam api neraka. Jadi kerak, diangkat dalam keadaan gesam, dicuci sampai bersih.
Apa yang bersih, apa yang kelihatan, bawa ke depan anak. Ini kalau orang tua, iya, dia ibu, ayah, ibu dan juga ayahku. Ngadu kau. Ya benar, bapak emaknya ada di neraka. Allah nanya, kenapa engkau bisa di surga sedangkan ibu ayahmu ada di neraka? Ya Allah, aku ibadah, kuat beribadah karena ayah bunda memberikan aku makan untuk buat ibadah kepadamu. Ya Allah, aku ngaji itu aku pintar dalam beragama karena orang tuaku memberikan aku bekal untuk belajar ilmu agama. Aku semua mengenal, aku rajin ibadah, aku rajin sholat, sarung, pokok, pakaian orang tuaku memberikan semuanya agar aku ibadah kepadamu. Walaupun ayah ibuku melalaikan, melupakan apa yang kau perintahkan, tapi dia nggak mau anaknya melupakan apa yang Allah perintahkan. Makanya aku masuk surga, orang tuaku ada di neraka. Karena itulah orang tuanya yang dari neraka masuk ke dalam surga karena kesolehan anak. Sholat jangan ditinggal, kasihan orang tua. Lagi orang tua yang sudah meninggal. Aku bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua nggak cuma ngasih duit setiap bulan loh. Gaji 5 juta ngasih duit 2 juta ke orang tua itu belum dinamakan tanda bakti. Kalau kita belum menjalankan syariat yang Allah tentukan. Mudah-mudahan kita bisa menjaga ibadah kita bisa menjaga sholat kita bisa sholat tepat pada waktunya sesuai waktu yang telah Allah tentukan kepada kita. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman nafi'an. Insyaallah besok kita akan bahas tentang wasiat Al-Mustafa kepada Imam Ali radhiyallahu anhu, kecemburuan malaikat Jibril kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan sedikit bermanfaat, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, Allah jaga kesehatan kedua orang tua kita yang mudah pada meninggal. Mudah-mudahan kuburnya menjadikan raudhah min riyadil jannah. Allah maafkan segala kehilapan dan sebab kita hadir di majelis ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan hajat-hajat kita dengan berkahnya majelis talim Allah kabul segala niat dan hajat kita. Semua yang punya cita-cita mudah-mudahan dengan berkahnya majelis ilmu Allah mudahkan dan Allah lancarkan. Bijai Nabi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kafiran katsiran. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min al-awwal wal akhir wa tarfina biha jami'al hajat wa tadhhabuna biha min jami'is sayyi'at wa tarfuna biha 'ala darajat wa tuballighuna biha awsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana ya atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.